Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke bab 16, yaitu part terakhir di Cisco CCNA part 2, yaitu Access Control List. Langsung saja. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah membuat topologinya, kalian bisa ikuti saja seperti pada di video. Saya juga sudah mencantumkan IP-IP-nya, dan di sini saya akan buat VLAN 10, 20, dan 30. Oke, topologinya sudah, dan kita akan konfigurasi dari switch-nya terlebih dahulu. Yang di area sini kita konfigurasi dulu. Kita masuk ke switch 1, CLI, enable, config. Kita akan terangkan terlebih dahulu dari switch ke router 1, yaitu INT, FA, allow/1, kemudian switch port, mode terang. Nah, karena di sini kita akan memakai area VLAN 10, 20, dan 30, kita akan buat dulu VLAN-nya. Langsung saja di sini kita ketik VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Sama buat VLAN, kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN. Nah, di sini untuk FA0/2 dan 3 itu VLAN 10. Kita langsung saja INT range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kemudian yang VLAN 20, FA0 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, X, lanjut yang VLAN 30, 6 sampai 7, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Lalu kita bisa lihat to show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk. Nah, setelah mengkonfigurasi di switch 1, kita lanjut di router 1. Nah, setelah mengkonfigurasi di switch 1, kita akan lanjut ke router 1. Nah, di sini kita menggunakan router 2811. Ini kita akan menambahkan yang NM1V VDF. Nah, caranya itu kita matikan dulu. Terus kita tambahkan ke sini. Jika sudah, kita nyalakan lagi. Nah, di sini sudah kita tambahkan, kemudian kita bisa pergi ke CLI. Sini kita no, enable, config. Seperti biasa, kita akan konfigurasi untuk menambahkan IP-nya dulu. Kita ke interface FA0/1. Setelah itu kita tambahkan IP-nya 20.1, 255, 255, 255.0, lalu kita enter, lalu no shutdown. Oke. Setelah itu kita akan ke yang arah switch 2, kita X, lalu kita masuk ke interface FA0/0, lalu IP add 10.1.1, lalu shutdown. Ya sudah, kita akan lanjut buat sub interface-nya. Kan di sini kita akan membuat VLAN 10, 20, dan 30. Oke, kita masuk ke interface FA0/1, titik 10. Setelah itu encapsulation dot point q 10. Lalu untuk IP VLAN 10 kita pakai 100.168.10.1 subnet mask-nya.
kita enter, lalu kita exit, kita buat yang VLAN 20, klik 20, lalu kita pakai IP yang 20.1 untuk VLAN yang 20, kemudian kita enter, lalu kita ke yang VLAN 30, encapsulation dan 30, IP address 30.1, kemudian oke. Oke, di sini sudah semua. Kita coba memasukkan gateway di PC-PC-nya. Untuk PC 1 kita akan pakai IP 192.168.10.2 karena yang dekat 1 itu sudah menjadi gateway. Subnet masknya di 255.0. Oke, untuk gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kita lanjut PC 2. 10.3. Kita lanjut PC 3. Titik 30.2. Subnet masknya seperti biasa 192.168.30.1. Kita lanjut ke PC 6. 192.168.30.3. Titik 30.1. Nah, oke, tadi kan di area sini sudah ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke area di sini. Kita akan lanjut ke router 2. Di sini sama. Kita temukan ini. Kita nyalakan kembali. Setelah itu kita akan coba buka CLI-nya. Kita tunggu di sini masih loading. No. Enable conti. Setelah itu kita akan pasang IP-nya dulu ke FA0/0. Lalu 10.2. Subnet masknya 25.0. Lalu kita no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Sekarang kita ke area yang switch. Exit interface FA0/1. IP address 192.168.1.255.0. Kita akan no shutdown. Setelah itu kita akan coba fast and forward untuk IP-nya. Nah, tapi teman-teman di area yang sini kita akan pakai IP untuk server-servernya itu secara DHCP. Jadi kita nggak konfigurasi statik seperti yang tadi di area sini. Nah, kita konfigurasi IP DHCP-nya itu di routernya. Masuk ke router. Masuk ke router. Kita exit. Lalu IP DHCP pool. Untuk namanya itu bebas. Nah, di sini untuk namanya misalkan IP DHCP pool server. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Lalu subnet masknya 255.255.0. Lalu kita masukkan default. Di sini kita ketikkan default router 192.168.1. Selanjutnya kita konfigurasikan DNS servernya yaitu 8.8.8.8 yaitu DNS dari Google.
Oke, di router sudah, kita akan konfigurasi di switch-nya. Kita akan mode terangkan, enable config, masuk ke interface FA0/1, kemudian switch port, mode terangkan. Oke, jika sudah di switch, kita akan konfigurasi terangnya 2. Nah, di sini kita akan minta IP DHCP di server 1 sampai server 3. Desktop IP configuration, lalu kita ubah menjadi DHCP. Oke, di sini IP-nya sudah menjadi 1.2. Selanjutnya kita ke server 2. Caranya sama ya teman-teman, untuk meminta IP DHCP-nya. Sini sudah, selanjutnya kita ke server 3 juga. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kita sudah konfigurasi IP di semua ini. Nah, sebelum kita balik ke topik utama, akses control list, kita akan konfigurasi dynamic routing-nya terlebih dahulu. Karena ini semuanya belum bisa ping, teman-teman, kita akan konfigurasi dynamic routing-nya terlebih dahulu. Kita pakai yang OSPF. Jadi ini kan kita, nah jadi PC yang di VLAN itu belum bisa ping server. Kita akan konfigurasi dynamic-nya dulu. Oke, kita mulai dari router 1. Kita tuliskan perintah router OSPF 1. Nah, di router 1 kita akan promosikan network dari VLAN 10, 20, dan 30. Oke, kita langsung saja. Network 192.168.1.0. Kemudian yang OSPF itu kita harus ingat untuk masukkan real card bits. Nah, di sini 0.0.0.255. Setelah itu kita pakai area 0. Oke, VLAN 10 sudah. Kita lanjut VLAN 20. Sekarang lanjut ke VLAN 30. Setelah itu kita akan promosikan juga IP yang 10.10.0 dan 20.20.0. Langsung saja network 10.10.10.0. Kita lanjut ke area yang 20.20.0. Nah, oke, jika sudah kita enter. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi router OSPF. Nah, di sini itu kita lanjut ke router 2. Kita bisa exit. Lalu langsung saja router OSPF. Router OSPF 1. Kemudian kita promosikan network yang 10.10.10.0 real card bits-nya. Untuk areanya kita pakai 0 saja. Kita kurang 0 ya teman-teman. Lalu, nah sekarang kita lanjut ke yang 192. Satu titik 0. Oke, kemudian di sini kita coba do show IP root. Oke, di sini sudah ada OSPF dari VLAN-nya yaitu 10, 20, dan 30. Kita coba cek ping. Set ping ke PC5. Kalau awal violet itu bisa diulangi lagi.
Nah, maka di sini sudah successful. Nah, setelah tadi setup untuk kasus dari akses control list ini, kita akan bahas tentang akses control list. Jadi, ACL itu akses control list itu seperti firewall. Jadi, dia akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Misalnya, PC ingin kirim paket ke server 2. Nah, terus nantinya itu akan diblokir paketnya. Jadi, nggak bisa kirim atau file. Nah, kali ini kita akan belajar kasusnya. Kasus kita kali ini, kita akan blokir di VLAN 30. Kita akan memblokir VLAN 30 ke server 2. Agar tidak bisa ping ke server 2-nya. Nah, perlu kalian ketahui kalau akses list ini ada dua tipe. Yang pertama, itu ada standar. Yang kedua ada extended. Nah, kita akan pakai yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita akan konfigurasi dengan kasus kita yang tadi memblokir VLAN 30 ke server 2. Nah, karena di sini server 2, jadi kita konfigurasinya di router 2. Nah, kenapa di router 1? Itu nantinya akan kita bahas. Kita exit. Lalu perintahnya itu access list. Kita kasih strip. So, itu tanda tanya. Nah, kita akan pakai yang standar, teman-teman. Nah, sini kita akan pakai satu terlebih dahulu. Nah, di sini ada deny permit. Nah, kalau deny itu dia memblokir paket. Nah, kalau permit itu dia mengizinkan paket. Nah, karena kita di server 2-nya itu akan memblokir VLAN 30, jadi kita pakai yang deny atau yang memblokir. Kita tuliskan akses list 1, deny, lalu coba tandanya. Nah, di sini ada yang host. Nah, kalau host ini hanya satu komputer atau hanya satu PC saja. Nah, misal kalau kita pengen memblokir PC yang ini, jadi nantinya kita tuliskan IP dari PC 4-nya berapa, seperti itu. Nah, kalau any itu untuk siapa saja. Nah, untuk APCD itu hanya networknya. Network berapa yang akan diblokir. Nah, karena kita akan memakai VLAN 30 yang akan diblokir, di sini kita menggunakan ya VLAN 30 yaitu 30 terminal. Jadi kita pakai yang APCD ini. Langsung saja kita tuliskan network dari VLAN 30 yaitu 192.168.30.0. Setelah itu kita akan tanda tanya. Dan di sini kita masih disuruh untuk melakukan wildcard. Nah, di sini karena kemarin wildcardnya 00.255, jadi di sini seperti kemarin yaitu 000255, itu tanda tanya. Nah, kalau sudah jelas seperti ini berarti enternya sudah. Kemudian kita bisa cek dengan do show access list. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk deny untuk network yang 30.0. Nah, tapi teman-teman, dari konfigurasi ini itu belum selesai karena si akses itu ada standarnya. Itu deny atau memblokir. Nah, ini artinya kalau belum didefinisikan semuanya itu semuanya akan terblokir. Walau kita tadi hanya memasukkan network dari VLAN 30. Tapi ini semuanya masih akan tetap terblokir. Jadi tetap saja VLAN 10, 20 itu akan ikut terblokir karena defaultnya itu adalah deny. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan untuk in dan out-nya. Karena itu sekarang kita akan definisikan semua selain dari VLAN 30. Jadi kita akan mengecualikan VLAN 30 masih di router 2. Setelah itu kita jalankan lagi perintah access list. Tadi list 1 lalu tanda tanya. Nah, di sini kan kita pakai yang deny atau memblokir. Nah, di sini sekarang kita akan mengizinkan atau permit. Oh, kemudian tanda tanya. Nah, di sini ada any. Any itu kan semua host ya. Jadi kita akan mengizinkan semua host. Any. Nah, jadi tadi itu kita mengecualikan dulu untuk VLAN 30-nya. Baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan perintah yang ini access list 1 permit any. Sekarang kita akan direction control listnya nih. Jadi apa sih maksudnya? Nah, teman-teman, di router 2 ini kan ada FA0/0 dan FA0/2. Nah, direction itu nantinya ada in dan out. Ini tuh masuk dan out itu keluar. Misalkan kalau dari PC 6 ke server itu, nanti server 1 itu akan diblokir. Nah, paketnya itu kan masuk ke router 1, terus ke router 2. Nah, di router 2 ini paketnya akan diblokir, di mana di FA00 atau 01, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk blokirnya itu di FA01. Kita pergi ke router 2-nya. Kita masuk ke interface FA0/1. Kita perintahnya begini, IP access strip group 1 terus tanda tanya. Nah, di sini itu kita pakai 1 saja. Kemudian di sini setelah tanda tanya dia akan memunculkan in dan out. Itu masuk. Jadi paketnya bisa masuk dan outnya itu bisa keluar. Jadi karena akan diblokir. Jadi di sini akan keluar. Nah, kita akan menggunakan yang out. Kita tuliskan out. Itu artinya akan diblokir di FA01. Nah, kita coba kirim paket dari VLAN 30 misal ke server 1. Pasti dia akan violet karena sudah diblokir.
Sekarang kita coba kirim paket. Kita delete. Kita akan coba kirim paket dari VLAN 20 ke server. Kalau awalnya valid, kalian bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Jadi yang VLAN 30 itu tadi sudah diblokir. Nah, kalau kita lihat di router 2, di sini to show access list. Nah, di sini di do show access list itu, yang permintaan yang diizinkan itu hanya VLAN 20. Kemudian kita akan cek dengan do show access list. Yang deny itu 1 ya, teman-teman, karena kita nyoba 1 kali. Nah, yang permit ini 2, karena kita nyoba 2 kali. Oke, lanjut, kita akan membahas sedikit tentang direction access control list, atau yang tadi, in dan out. Nah, sebelumnya kan kita menambahkan directionnya yang out di FA01. Jadi kan diblokirnya yang di sini, yang FA01. Nah, yang FA0.0/0 itu in, dan yang FA0/1 itu out. Nah, kita akan coba untuk directionnya di FA00 atau diblokirnya di situ. Nah, kita coba buka dulu di router 2-nya. Di sini kita coba ketikkan int FA0/1. Kita hapus dengan no IP, access group 1 out. Enter. Coba dengan do show access list. Nah, di sini access listnya itu masih ada ya, teman-teman. Tapi si access list ini itu nggak akan berfungsi kalau tidak kita atur directionnya. Nah, tadi kan kita sudah no ya, atau kita bisa coba nih kirim paket dari PC 5 ke server. Nah, di sini sudah successful. Artinya tidak diblokir karena tadi untuk outnya itu kan no. Jadi walaupun si access listnya ada, tapi tidak ada directionnya, atau yang in out ini itu tidak akan berpengaruh. Kita akan coba lagi directionnya di FA0/1. Kita ketikkan lagi IP access group 1 out. Nah, kalau tambahkan lagi berarti yang sebelah ini itu akan diblokir. Nah, jadi kita akan coba kirim paket misal dari PC 6 ke server.